Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Jahan di channel YouTube saya. Di sini saya akan kembali lagi menganalisis suatu kasus yang terdapat di pemeriksaan akuntansi 2. Saya akan share screen. Di hari ini saya akan membahas tentang memahami kontrol internal dan merancang dan melakukan tes kontrol dan substantif tes transaksi untuk gaji dan siklus personil. Di sini yang pertama ada siklus pengajian dan personalia atau payroll and personal cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Penilaian dan pengalokasian tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Pengajian juga merupakan bidang di mana sumber daya perusahaan dapat terbuang akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Yang selanjutnya di sini ada pencatatan waktu atau timing keep dan persediaan pengajian merupakan hal yang penting dalam audit pengajian karena mempengaruhi secara langsung beban pengajian dalam setiap periode. Untuk mencegah salah saji dalam aktivitas berikut diperlukan pengendalian yang memadai. Yang pertama itu menyiapkan kartu waktu oleh karyawan, pengiktisaran dan penghitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Yang ketiga penyiapan cek gaji. Yang terakhir itu adalah penyiapan catatan gaji. Selanjutnya, di sini ada pengendalian internal untuk pengajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, meminimal keluhan ketidakpuasan para karyawan, serta meminimal kecurangan pengajian. Cek gaji dan semua jurnal yang terkait serta catatan pengajian biasanya diproses oleh komputer. Karena perihal pembayaran gaji relatif umum dari perusahaan ke perusahaan, maka harus tersedia sistem komputer yang berkualitas tinggi. Yang selanjutnya di sini ada, walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau alat transaksi merupakan bagian yang paling penting dalam menguji pengajian. Pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstentif. Banyak audit menghadapi risiko salah saji yang material yang rendah atau minimal. Walaupun pengajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban, ada 3 alasan atas hal ini. Yang pertama adalah karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua, semua transaksi pengajian tipikal, seragam, dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi pengajian merupakan subjek audit pemerintah negara, bagian dan federal menyangkut pemotongan pajak gaji penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Selanjutnya, untuk menguji transaksi keuangan dan pengendalian internal, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ikhtisar. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dan perusahaan ke perusahaan. Karena itu auditor harus mengidentifikasi pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang mental untuk setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko. Pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika klien merupakan sebuah perusahaan publik, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang efektivitas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Di sini ada terakhir, ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam pengujian. Kewajiban pengajian adalah satu, akurat dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus pengajian dan personalia telah dicatat dengan benar atau bisa
batas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kalau slide saya kurang bagus, saya juga minta maaf. Kalau kalian senang dengan channel ini, mohon dibantu dengan mengklik subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai bertemu di lain hari.